bisa bertahan di bisnis ini sampai saat ini. Iya, memang asik sih Bu. Kalau saya bilang asik. Asiknya itu ritmenya kayak ada suatu passion yang nggak saya dapat di pekerjaan saya pertama. Passionnya itu nggak bisa kita dapat di pekerjaan kita pertama. Karena apa? Karena saya rasakan di bisnis yang saya geluti ini sekarang, pekerjaan saya itu jadi hidup ketika saya men-sharingkan sesuatu orang jadi lebih hidup. Itu dia. Maksudnya apa? Mungkin ada orang seperti dikatakan Pak Mayu Daniel, ada orang yang namanya mungkin ini kan dari sisi kesehatan, dia sudah lama sakit, ya kan? Ataupun seperti sakit stroke, ataupun yang masalah kanker, sudah divonis. Contoh juga seperti yang paling dekat itu mama saya sendiri juga. Dengan produk yang saya sharingkan ini, produk perlebahan yang saya sharingkan ini, terbantu, bahkan itu sembuh. Itu hal yang luar biasa. Pekerjaan semangat saya itu yang namanya hidup jadi lebih hidup. Kemudian apa lagi? Mungkin ada teman juga, Den, pinjamlah duitmu dulu. Terus terang. Pinjam 100. Dalam hal yang anak-anak muda, hal yang wajar ya. Anak-anak muda dulu ya kan. Betul ya, Bu Hen ya. Tapi di sini persepsi saya yang diajari sama rekan kerja senior, kita bukan memberi langsung, tapi kita memang betul kalau dibilang dikasih pancingnya, dikasih ikannya. Itu teman saya dulu juga saya bilang, kalau kamu mau pinjam, ayo saya bantu kamu ya. Ini satu paket kalau kamu closingkan, itu sekitar 250.000 langsung masuk ke rekening kamu. Saya bilang, kalau dua, dulu kan masih ada ekstra cash 120.000. Bisa jadi hampir 500.000 lebih. Bayangkan kamu itu. Coba. Ini kan kamu kan butuhnya nggak pal pepet. Iya, iya. Dan ini pun hasilnya ada jual-jualan. Yang awalnya kepepet tentang keuangan, bisa jadi keuangannya jadi lebih longgar. Itu dia. Dan selain juga asik, lagi-lagi kan ya cukup lama lah saya belajar di sini. Ini dia Bu Hen, keajaiban di bisnis HD ini, saya bilang terus terang aja, HD ini, itu selalu ada. Kenapa? Maksudnya apa keajaiban? Ketika kita misalkan udah putus asa, istilahnya bukan putus asa sih, kita udah bekerja sana sini belajar, tapi ketika kita terus bekerja, terus langsung naik, berdiri, keajaiban itu selalu ada. Maksudnya apa? Ada aja yang buat Tuhan itu kita menjadi semangat. Contohnya, saya pernah suatu kejadian kasus, udahlah malas lah aku di HD ini. Closing orang pun nggak ada. Terus terang, saya berapa kali satu hari itu tiga kali tolak. Satu hari 3 kali tolak. Tahu malamnya jam 11. Dek, boleh pesan madunya? Gimana Bu Hen? Semangat nggak tiba-tiba itu? Jam 11 malam. Kalau satu hari ini aku presentasi udah 3 kali tolak. Ada aja cara Tuhan untuk membuatkan semangat kita. Itu namanya keajaiban. Asal kita mau belajar dan bekerja terus. Ikhlas juga ya. Iya. Ikhlas. Betul. Itu lagi tiba-tiba pas akhir bulan. Kayak mana ini nih? Udah putar otak ya Bu Hen ya. Rupanya tiba-tiba orang datang. Itu guru dulu pensiunan guru SMP 21 Medan. Jadi datang tiba-tiba ke kantor, kau kok tadi telepon nggak ada, Den. Kenapa, Pung? Saya bilang, Pung mau pesan madu 5. Mulai energi 4. Dipotong 5. Ya madu setengah kilo 6. Keajaiban itu selalu ada, asal kita betul-betul mau belajar dan bekerja terus. Jangan pernah putus harapan. Itu asiknya saya, makanya saya terus-terus bertahan di sini. Kalau masalah impian, semua pasti ada. Dan itu adalah garis besar. Betul? Seperti dikatakan oleh Pak Mayu Daniel, impian, pendapatan, itu kan relatif. Nggak semua orang sama. Betul ya? Tapi saya betul-betul di sini asik. Ada aja. Berarti tadi dari ceritanya itu melibatkan Tuhan juga ya? Berduit dengan Tuhan ya? Iya. Jadi, putus asa.
Tapi selalu kembali. Betul, betul Bu Hen. Jadi lagi-lagi seperti yang Ibu Heni bilang, kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan senang hati dan ikhlas, yakinlah, mungkin bukan sekarang balasannya, tapi nanti. Ibarat kita menanam labu, di sini kita tanam, mungkin bukan di sini, yang terima hasil buah labunya itu bisa nanti 5 meter ke depan, 10 meter ke depan, ataupun 20 meter ke depan. Yang penting kita sabar. Itu dia.